hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang surga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang ucapan para ahli surga di surga. Sekarang kita akan berbicara tentang dialog antara surga dan neraka. Surga dan neraka ternyata bukanlah benda mati. Mereka hidup. Mereka berbicara. Mereka juga sudah kita terangkan punya mata, punya lisan. Karena punya lisan berbicara. Mereka berbicara kepada Allah Azza wa Jalla dan berbicara juga antara sesama mereka, antara surga dan neraka. Kadang dialog ini saling membanggakan dirinya masing-masing. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahajatil jannatu wan nar. Telah berdebat, beradu hujjah antara surga dan neraka. Faqalatin nar urithu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku ini diwariskan bagi orang-orang yang takabur, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang apabila berkuasa dia anarkis dengan kekuasaannya. Itu kata si neraka. Wa qalatil jannah, berkatalah surga, famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kalau aku mah tidak ada yang memasuki aku kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rendah, orang-orang yang tawadhu di antara manusia. Dan ini menunjukkan kebanyakan ahli surga itu yaitu kaum du'afa, kaum fuqara dan masakin. Orang-orang yang rendah hati. Kalau ahli neraka tadi tuh para penguasa. Dengan kekuasaannya mereka anarkis. Dengan kekuasaannya mereka itu arogan, sombong. Berbuat zalim kepada bawahan-bawahannya dan yang sejenisnya. Rata-rata begitu, para penguasa, orang-orang kaya, rata-rata orang kaya punya kuasa. Dengan uangnya, mereka bisa berbuat banyak. Kata neraka, aku diwariskan tuh untuk orang-orang yang takabur, yang sombong, para penguasa, orang-orang kaya. Sedangkan surga berkata, tidak ada yang memasuki aku. Kecuali kaum du'afanya. Kecuali orang-orang yang rendahannya secara sosial rendah.
Dalam riwayat lain wa gharratshum. Maka surga itu cemburu kepada neraka. Faqala Allah azza wa jalla jannah, maka berkatalah Allah azza wa jalla kepada surga. Kata Allah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Hai surga, kamu itu rahmatku. Aku menyayangi hamba-hambaku yang aku kehendaki melalui dirimu. Jadi surga itu adalah wujud kasih sayang Allah, rahmat Allah untuk orang-orang mukmin. Allah sayangi orang-orang mukmin. Allah cintai orang-orang mukmin dengan cara diberikan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Yang di sana seluruh kenikmatannya, keindahannya tak tercampur setitik pun dengan keburukan, dengan penderitaan. Dengan hal-hal yang bisa menghalangi teraihnya kenikmatan pun enggak. Makanya di surga tidak ada kelelahan, tidak ada kebosanan, tidak ada iri dengki, sebab iri dengki itu penderitaan. Tidak ada benci kepada sesama. Termasuk juga secara fisik, mereka ahli surga itu tidak meludah. Tidak buang air besar, air kecil, buang angin, tidak. Bahkan yang bisa menghalangi orang dalam meraih kenikmatan pun tidak mereka alami. Seperti tidur. Seperti istirahat. Di surga tidak tidur, tapi enggak lelah, tidak ngantuk. Tidak istirahat. Kenapa? Karena tidur dan istirahat dibutuhkan ketika kita lelah. Ketika kita ngantuk, ketika stamina kita menurun, ngedrop. Akhirnya ya ngantuk, akhirnya ya lelah, akhirnya ya butuh tidur, butuh istirahat. Itu yang kita alami di dunia. Di akhirat mah tidak ada kelelahan, tidak ada kecapean, tidak ada kepenatan, kelesuan. Yang ada adalah semangat untuk menikmati seluruh fasilitas kenikmatan yang ada di surga. Dan itu wujud nyata dari kasih sayang Allah. Allah menyatakan anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau ini hai surga rahmatku. Aku menyayangi hamba-hambaku yang aku kehendaki dengan dirimu. Wa qala linnar. Berkatalah Allah kepada neraka. Innama anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Sedangkan kamu hai neraka, kamu itu azabku. Aku mengazab dengan kamu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Tentu saja masyiah atau kehendak Allah, Allah menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki, tidak lepas dari sifat adilnya Allah. Allah nggak pernah zalim. Mau baik, mau jelek diazab, mau taat, mau maksiat, mau salah, mau soleh diazab. Enggak mungkin. Itu nggak adil. Itu zalim. Orang-orang yang Allah kehendaki untuk diazab hanyalah orang-orang yang memang pantas untuk diazab. Jangankan Allah atau manusia juga. Umumnya begitu. Mungkin ada manusia 1-2 yang culas, mungkin yang zalim ya. Guru umpamanya di sekolah, guru itu hanya akan menghukum dan tidak menaikkan, tidak meluluskan murid-murid yang memang layak dihukum, layak tidak naik, layak tidak lulus. Karena bodoh, karena nakal, karena malas, karena segala macam. Ya, kalau umpama murid itu baik, pintar, rajin, nggak mungkin tidak lulus, nggak mungkin tidak naik, nggak mungkin dihukum. Zalim kalau ada guru yang begitu. Itu manusia loh. Bos di sebuah perusahaan juga begitu. Umumnya ya, mungkin ada 1-2 bos yang zalim mungkin. Yang
memberikan fasilitas atau hukuman kepada karyawannya berdasarkan like or dislike. Rasa suka atau rasa benci. Ini mah saya nggak suka ke orang ini, mau rajin, mau disiplin, mau berprestasi, tetap saja ditekan, fasilitasnya dibatasi, gajinya tidak dinaikkan. Mungkin itu orang, tapi umumnya enggak. Allah mah tidak mungkin zalim. Allah itu laisa bidhallamil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Nah, azab Allah itu berwujud neraka di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla kepada neraka, anti azabi wa adzibu biki man asya'u min ibadi. Kamu itu azabku, hai neraka. Aku mengazab dengan dirimu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Wa likulli wahidin minhuma mala'uh. Masing-masing dari keduanya, baik surga ataupun neraka, kedua-duanya akan penuh. Neraka penuh, surga juga akan penuh. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئَ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ 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 فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيَزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing surga dan neraka itu semuanya akan diisi. Adapun neraka, maka neraka itu tidak penuh. Masih banyak kapling yang kosong. Setelah semua ahli neraka masuk ke dalam neraka, masih penuh, masih kosong. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami, kata Allah, berkata kepada neraka, kepada jahannam, halim talati, apa kamu sudah penuh? Apa jawaban neraka? Hal min mazid. Masih adakah tambahan? Masih kosong nih. Masih memungkinkan terisi lagi oleh banyak. Tapi para ahli neraka semuanya sudah masuk ke dalam neraka. Sampai Allah Azza wa Jalla, neraka itu belum penuh sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya ke dalam neraka. Memasukkan. Maka saat itu neraka berkata, cukup ya Allah. Maka penuhlah saat itu. Allah tidak pernah zalim kepada seorang pun di kalangan makhluknya. Wa amal jannatu fa inna allaha yunshi'u laha khalqan. Adapun surga, Allah mengembangkan bagi surga, menambah bagi surga beberapa makhluk. Makhluk yang ditambahkan itu baik bidadari surga ataupun para malaikat ataupun istana ataupun tumbuh-tumbuhan yang memberikan suasana yang sejuk, indah dan lebih menyenangkan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada lafaz yang sedikit berbeda. Dalam Sahih Bukhari saja berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Bertengkarlah surga dan neraka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqalatil jannah, berkatalah surga curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata surga, ya Rabbi, malaha la yadkhuluha illa du'afaun nas wa syaqatuhum. Ya Allah, kenapa tidak ada yang memasuki aku kecuali orang-orang yang dhaif di kalangan manusia, orang-orang lemah, para fuqara, para masakin, orang-orang yang berstatus sosial rendah, kurang begitu dipandang oleh orang lain.
dan orang-orang yang dianggap hina. Wa qalatin nar, berkatalah neraka, urithu bil mutakabbirin, aku diwariskan kepada orang-orang yang takabur, orang-orang besar, para penguasa, orang-orang kaya, orang-orang yang populer, orang-orang yang masyhur. Maka berkatalah Allah kepada surga, faqala Allahu lil jannah, anti rahmati. Kata Allah kepada surga, kamu itu rahmatku. Wa qala lin nar, berkatalah Allah kepada neraka, anti adabi usibu biki man asya. Engkau itu azabku, aku menimpakan azab melalui dirimu kepada orang-orang yang aku kehendaki. Dan kedua-duanya itu akan penuh. Fa'amal jannah, adapun surga, fa inna Allah la yadlimu min khalqihi ahadan wa innahu yunshi'u lin-nar man yasha fayulqawna fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun surga, maka Allah tidak pernah mendolimi seorang pun di kalangan makhluknya. Adapun neraka, maka oleh Allah dilemparkan beberapa penghuni neraka karena kedurhakaan mereka, karena kezaliman mereka, karena kekufuran, karena syirik, pokoknya karena ketidaktaatan mereka dilemparkan semuanya. Lalu Allah berfirman, hal imtalati, apa kamu penuh? Kata neraka, hal mim mazid, masih adakah tambahan? Dilempar lagi beberapa ahli neraka. Setelah dilempar, neraka masih meminta hal mim mazid. Masih ada enggak tambahan? Masih lapar tuh neraka. Sampai semua ahli neraka itu sudah masuk, semuanya tidak ada lagi yang bisa dimasukkan. Neraka masih berkata, hal mim mazid, hatta yadha qadamahu fiha fatamtali'a. Lalu Allah memasukkan sebelah kakinya ke dalam neraka, barulah saat itu penuh, berkatalah neraka, qat. Cukup. Dan ini menunjukkan bahwa ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat yang tadi. Pelajaran yang pertama adalah bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk besar dan dahsyat yang hidup. Hidupnya dilihat dari beberapa data. Data yang pertama, mereka memiliki kedua mata untuk melihat, memiliki dua bibir dan satu lisan untuk berbicara, lalu mereka berbicara. Ayatnya sudah kita jelaskan tadi dan hadisnya juga sudah kita terangkan. Adapun besarnya makhluk yang namanya surga dan neraka, karena daya tampungnya yang luar biasa banyak. Neraka itu seluruh jumlah makhluk ahli neraka dari kalangan jin dan manusia, tidak hanya manusia, jin juga. Manusia itu jumlah totalnya ada berapa triliun coba. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Dan mayoritas di antara manusia itu ahli neraka. Hanya sedikit yang ahli surga. Masuk ke dalam neraka plus jin. Nggak tahu jumlah jin. Mungkin lebih banyak daripada manusia. Mungkin saja umpamanya sama atau lebih sedikit. Wallahu a'lam. Dugaan sih lebih banyak. Kenapa? Karena jin lebih dahulu daripada manusia diciptakannya.
Lebih senior dari kita tuh mereka tuh. Kedua usia mereka panjang-panjang loh. Ketiganya wallahu a'lam bissawab. Apa mereka mengenal KB atau tidak? Kalau kita kan di KB. Dan banyak lagi data lain. Masuk juga mayoritas dari mereka ke dalam neraka. Ada nggak jin yang ke surga? Ya ada, yang soleh-solehnya ada. Seperti halnya manusia. Tapi umumnya durhaka seperti manusia. Itu menunjukkan daya tampung neraka luar biasa banyak. Ditambah ukuran fisik para ahli neraka sangat besar. Sampai dikatakan, sudah kita jelaskan, bahwa gigi geraham para ahli neraka saja sebesar gunung Uhud. Kebayang gak besarnya? Ya. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat sejarak Mekah dan Madinah. 500 km tuh. Satu orangnya. Besar banget. Ya besar, ya banyak. Ditambah dengan ada para malaikat yang menyiksa para ahli neraka dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada penghuni neraka. Dan ditambah alat-alat penyiksa. Nanti di surga itu ada 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu zimamnya digusur, digotong, dipegang oleh 70.000 malaikat. Satu zimamnya tuh 70.000 malaikat. Ini ada 70.000 zimam. 70.000 kali 70.000 sudah 4,9 miliar malaikat saja yang ada di dalam neraka. Itu yang hanya memegang zimamnya saja, belum yang lain-lain. Kebayang nggak banyaknya kapasitas neraka? Ya, itu makhluk yang sangat besar. Oleh karena itulah maka faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari riwayat tadi adalah bahwa surga dan neraka makhluk yang sangat besar sekali. Dan hidup, bisa berbicara, bisa melihat. Dan punya perasaan. Sampai tadi dalam hadis dikatakan, wa gharratsum. Surga itu merasa cemburu. Dengan apa? Dengan neraka tadi. Dan cemburu itu berkaitan dengan apa? Dengan perasaan. Inilah yang pertama. Faidah yang kedua. Hadis ini menjadi dalil bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kaki. Sebagaimana hadis ini mengatakan, hatta yadha qadamahu, dalam riwayat lain hatta yadha rijlahu, memiliki kaki. Akan tetapi bentuk, ukuran, hakikat, kaifiat kaki Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Jangan ditolak, ini hadis yang sahih. Ditolak dengan akal dan perasaan. Masa sih Allah punya kaki? Kalau Allah punya kaki serupa dong dengan makhluk. Akhirnya ditolak. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya kaki, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak berkaki? Ya banyaklah, malah lebih rendah, lebih hina daripada makhluk yang berkaki. Sama dengan Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat, loh sama dong, lalu ditolak. Kalau begitu Allah tidak melihat, tidak mendengar. Kalau Allah tidak melihat, tidak mendengar, apa tidak sama dengan makhluk? Ya sama, ada makhluk yang tidak melihat, tidak mendengar. Lebih hina malah daripada yang melihat dan mendengar. Jangan ditolak ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat Allah dengan cara ditakwil. Oh kaki di sana maknanya begini-begini. Enggak. Kaki dengan makna yang hakiki. Cuma bentuk kakinya, hakikatnya, keadaannya, kaifiatnya. Laisa kamitslihi syai'un.
Fungsinya berbeda. Jangankan kaki kita dengan kaki Allah, atau kaki kita dengan kaki makhluk lain juga berbeda. Berbeda apanya? Segalanya. Jumlahnya, bentuknya, fungsinya, bahannya. Ya, kaki kita 2. Kaki kucing 4. Kaki tinggi 1000. Merenya saya nggak pernah ngitung tuh. Makanya disebut kaki 1000 ya. Para pendengar sekalian, kita akan break dulu untuk menyampaikan jeda beberapa saat. Setelah itu kita akan kembali melanjutkan sedikit dari masalah ini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, tadi sudah dijelaskan, hadis tadi menjelaskan bahwa Allah memiliki kaki. Tidak boleh ditolak. Kaki dengan makna yang hakiki. Tapi dengan hakikat dan kaifiat yang tak sama dengan makhluk manapun. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Sekali lagi jangan ditolak. Enggak, kalau punya kaki sama dong dengan makhluk. Kita balikan. Kalau enggak punya kaki enggak sama enggak dengan makhluk? Tetap sama. Ada makhluk yang enggak punya kaki. Ular, belut kayak gitu ya. Ikan-ikan gitu. Dan seterusnya. Jadi jangan pakai otak nanti menjadi bumerang bagi diri sendiri. Yakini Allah memiliki kaki, tapi kaki Allah laisa kamitslihi syai'un. Baik hakikatnya, bahannya, bentuknya, ukurannya, fungsinya. Kita punya kaki, kursi punya kaki. Sama enggak? Enggak sama. Kaki kita dengan kaki kursi. Kaki kursi mah jumlahnya 4. Ada juga yang 1, ada juga yang 6 gitu ya. Bahannya beda, fungsinya beda, ukurannya beda. Kaki kita dengan umpamanya kaki kucing. Kucing gak bisa nendang, kita bisa nendang. Kucing bisa nyakar dengan kakinya, kita mah gak bisa. Ya, makhluk dengan makhluk berbeda. Bahannya beda, ukurannya, jumlahnya, fungsinya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un. Dan begitulah cara menerapkan seluruh sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Allah punya mata, iya punya mata. Tajri bi a'yunina, kata Allah. Allah itu mengatakan bahwa perahu itu berlayar dengan pandangan mata kami. Jangan ditruk, Allah masa kalau punya mata sama dong dengan makhluk loh. Kita balikan, apa kalau Allah gak punya mata? Gak sama dengan makhluk. Ada gak makhluk yang gak punya mata? Banyak, lebih rendah. Wajib kita yakini seperti yang Allah terangkan, Allah punya mata. Iya, tapi matanya laisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, yadullahi fawqa aydihim ayat. Jangan sangkal, ditawil. Enggak, Allah enggak punya tangan. Masa kalau punya tangan sama dengan makhluk? Kita balikan. Kalau enggak punya tangan, apa enggak sama dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang enggak punya tangan? Banyak. Ular, ikan, belut gitu ya. Itu enggak punya tangan. Lebih hina. Wajib kita yakini Allah punya tangan, tapi tangannya laisa kamitslihi syai'un. Dan begitulah seterusnya. Ya, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat tadi. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan al-usulul tsalatsa ini di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776.
Dan kami sangat berharap pertanyaan yang diajukan bisa berkesesuaian dengan tema yang disampaikan Ustadz di pagi hari ini. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Saya mau bertanya sesuai dengan temanya, yaitu antara surga dan neraka, bicara soal neraka. Nah, neraka dan surga itu juga bertengkar. Bagaimana cara bertengkarnya surga dan neraka? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Iya. Lafaz bertengkar ini diungkapkan oleh Nabi SAW, ikhtasamatil jannat wan nar. Surga dan neraka bertengkar, ikhtasama. Jangan dibayangkan berantem. Berantem saling pukul, mungkin neraka melemparkan apinya ke surga, enggak. Tapi sebatas pembicaraan. Sebatas kata orang Sunda mah parea-area omong. Tadi dikatakan bentuknya seperti itu. Si neraka mengatakan saya mah diwariskan kepada orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya, orang-orang yang besar, orang-orang yang pokoknya selama hidup itu menjadi orang yang dihormati atau disegani lah. Karena kekuasaannya dan kekayaannya. Lihat aja tuh Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abraha gitu ya. Yang para penguasanya. Lihat umpamanya Qarun, orang-orang kayanya ya. Lihat Haman, orang-orang pinternya. Teknokratnya. Nah, itulah para penghuni neraka. Dan para penguasa lainnya yang zalim dengan kekuasaannya. Dan rata-rata para penguasa itu sulit untuk memikul amanah kekuasaan yang terpikul di pundaknya. Orang makanya berebut menjadi penguasa umumnya karena keuntungan duniawinya. Punya wewenang, punya kekuasaan. Punya fasilitas, uang dan seterusnya. Itunya tuh walaupun mereka itu harus bermodalkan miliaran rupiah. Mereka siap bersaing tuh. Mau jadi mau enggak minimal berusaha dulu. Kalau kepilih alhamdulillah, kalau enggak kepilih gila. Ada yang begitu? Ada. Yang enggak kepilih tinggal mikir aduh uang yang sudah miliaran keluar itu ada yang pinjem, ada yang jual ini menggadaikan ini. Tinggal seteresnya yang ada ya. Begitu berkuasa, modal yang saya keluarkan harus kembali. Orang-orang yang mendukung saya dengan uangnya itu harus diberi balas jasa. Macam-macam tuh. Bagaimana bisa menunaikan amanah? Itu mah di negara yang memang sistemnya seperti itu. Adapun di negara yang sistem pemilihannya syar'i, insya Allah tidak akan seperti itu. Nah, jadi neraka bangga dengan hal itu. Penghuni saya orang-orang hebat. Adapun surga menyatakan tidak ada yang memasuki saya kecuali orang-orang dhaif, orang-orang lemah, orang-orang fuqara dan masakin, orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan malah sering ditekan dengan kekuasaan, menderita secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara fisik. Penderitaan itu menggugurkan dosa, menambah pahala kesabaran. Pas dihisab, apa yang mau dihisab dari hartanya? Nggak ada, sedikit. Pas dihisab, apa yang akan dihisab dari amalnya? Mereka nggak memegang amanah kepentingan umum. Nggak. Kalau orang-orang berkuasa mah hartanya dihisab. Terus tugas-tugas dan kewajibannya juga dihisab. Kamu ngurus warga ini benar nggak sih?
memanfaatkan kekuasaan untuk menumpuk-numpuk keuntungan pribadi, keluarga dan golongan atau tidak. Ada yang ngurus surat ini wanipiro. Kalau enggak dipersulit, tidak diurus. Kayak begitu. Padahal dia sudah digaji untuk itu. Nah kan ada yang seperti itu, mungkin ada. Oleh karena itulah maka neraka menjadi bagian yang mereka tempati di akhirat kelak. Banggalah neraka tuh yang menghuni saya orang-orang penguasa, pengusaha, orang-orang besar ketika di dunia. Kalau orang-orang fakir miskin, apa yang akan dihisab? Enteng hisabnya. Banyak dosa yang gugur dari mereka karena penderitaan yang mereka alami. Pahala kesabaran dilimpahkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberi pahala tanpa hitung-hitungan karena kesabarannya. Jadi pertengkarannya itu hanya sebatas omongan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali antum yang akan bertanya secara langsung melalui telepon. Kami silakan ditunggu di nomor telepon 022-8686-2637. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Bapak Wisnu di Cisarua, Lembang. Ustaz, Assalamualaikum. Bertanya berkaitan surga neraka, apakah ada kapasitas manusia di surga dan apakah jumlahnya dibatasi? Iya, barakallahu fiik Pak Wisnu. Apakah jumlah penghuni surga dibatasi? Tidak ada ayat hadis yang menyebut angka jumlah penghuni surga, tidak ada. Yang ada hanyalah pertama, kriteria ahli surga. Mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang pertama. Yang keduanya juga dijelaskan fisik atau ukuran fisik ahli surga. Ahli surga itu tingginya setinggi Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Adam itu setinggi 60 hasta. Hampir 30 meter lah, sekitar 28 meteran tingginya. Usianya sekitar 30 tahunan. Kondisi ahli surga ketika masuk ke dalam surga pada usia 30 tahunan. Jadi pas puncak perpaduan antara stamina, puncak stamina dan kedewasaan. Kalau 17 tahun staminanya kuat tapi belum dewasa. Kalau 40 tahun dewasa tapi sudah agak loyo. Pas 30 tahun. Dan itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Tidak akan menua. Tidak akan keriput. Tidak akan banyak makan di surga. Jadi buncit. Enggak. Enggak ada efek buruk seperti itu di surga. Demikian juga dijelaskan kondisi fisik atau kekuatan fisik ahli surga di surga. Bahwa satu ahli surga diberi kekuatan 100 kali lipat orang terkuat di dunia. Di dalam melakukan hubungan dengan istri-istri mereka, bidadari-bidadari surga. Karena tidak hanya 1-2 bidadari surga yang menjadi istrinya di sana. Itu keterangan tentang ahli surga. Adapun jumlah ahli surga tidak disebut angkanya. 1 miliar nanti kita kalkulasi. Umat manusia di seluruh dunia dari awal sampai akhir berapa triliun, muslimnya berapa triliun, yang taatnya sekian, cuma 1 miliar dibanding sekian triliun, sedikit itu ya. Belum tentu mencapai 0,5% gitu. Enggak pernah menyebut angka penghuni surga ataupun penghuni neraka. Jadi tidak dibatasi oleh jumlah, tapi dibatasi oleh kriteria. Siapa saja yang layak dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi yang jelas setiap muslim sebesar apapun dosanya pasti masuk ke dalam surga. Walaupun umpamanya dosanya jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Dia akan ke surga pada akhirnya walaupun dia harus
diazab dulu dalam neraka. Setelah dosanya lunas oleh azabnya, oleh siksanya, baru diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi pada akhirnya setiap muslim pasti masuk ke dalam surga. Hanya tidak ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Yang tidak langsung masuk neraka dulu, pada akhirnya ke surga juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, terima kasih syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang bertanya berikutnya. Halo. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cimahi ya. Halo Pak. Silakan Pak, udah masuk. Dari siapa, di mana ini? Dari Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, Singkawang, Kalbar. Silakan Pak Rijal. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Begini Ustaz, tentang subahat yang mereka sampaikan tentang Allah dekat seperti urat nadi, seperti di surah Al-Qaf ayat 16 itu untuk mematahkan hujah mereka itu bagaimana Ustaz? Taib. Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rijal di Singkawang, Sumbar. Barakallahu fiik. Ada Kalbar, Singkawang teh Kalbar. Geografi naik. Payahnya. Dah lupa dari SD. Ada beberapa ayat yang menjelaskan beberapa sifat Allah yang bisa disalahfahami. Di antaranya ma'iyatullah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kamu di mana saja kamu berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Itu pertama. Kedua, Allah berfirman dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat leher mereka sendiri. Pakai kami ya. Lihat ayat berikutnya. Kata Allah Azza wa Jalla setelah setelah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kata Allah, ketika ada dua malaikat yang nempel terus di kanan dan di kiri, tak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka kecuali di sampingnya ada Raqib dan Atid. Adapun yang pertama tadi, Allah menyertai manusia di mana manusia berada, disebut ma'iyatullah, penyertaan Allah ada dua. Mananya pertama ma'iyah amah. Ma'iyah amah itu penyertaan dengan secara umum. Allah menyertai semua makhluk. Artinya apa? Mengawasi, melihat, mengetahui. Ilmu Allah yang menyertai mereka. Dan itu bukan takwil, tapi pemahaman yang bisa kita ambil dari semua ungkapan dalam berbagai macam bahasa. Seperti contoh umpamanya, kita ada di Bandung. Pada malam purnama, lihat ke atas ada bulan. Kita lari ke Jakarta, lihat ke atas ada bulan. Kita lari ke Singkawang, lihat ke atas ada bulan. Lalu kita katakan, bulan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Apakah maknanya bulan bareng mengikuti kita kemanapun kita pergi? Enggak, bulannya di atas. Tapi cahaya bulan selalu sampai ke kita dimanapun kita berada. Dan itu terpahami oleh semua bahasa.
Itu ma'iyah amah. Adapun ma'iyah khasah seperti innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah menyertai orang sabar, orang takwa. Maknanya menolong, melindungi dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah memakai lafaz nahnu. Nahnu itu berarti melibatkan makhluk. Yaitu para malaikat. Para malaikat selalu menyertai setiap orang, dimanapun orang itu berada. Satu orang, dua malaikat, raqib dan atid di kiri dan di kanan. Makanya Allah menyatakan, idh yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qad ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Mengetahui enggak isi hati orang malaikat? Iya, mengetahui. Berdasarkan hadis, apabila seorang hamba memiliki rencana untuk berbuat baik, niat, baru niat. Tidak terucap, belum dilakukan, oleh malaikat sudah ditulis 1 pahala. Dan bila dilaksanakan jadi 10 pahala. Tapi kalau seorang hamba memiliki niat berbuat buruk, malaikat tahu. Tidak dicatat sampai niat buruknya itu dilakukan. Ini yang dimaksud dengan wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Karena kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka. Maknanya Allah dan para malaikat lebih tahu isi hati mereka. Karena apa? Karena oleh Allah para malaikat itu diberi kemampuan untuk itu. Isi hati, bisikan hati Allah tahu, para malaikat tahu dan dicatat. Itu yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Maksudnya bukan lebih dekat secara fisik Allah manunggal bersatu dengan tubuh orang itu, bukan. Allah tahu karena isi hatinya juga tahu. Isi hati lebih dekat, lebih mendalam daripada apa? Daripada urat lehernya sendiri. Itu bukan secara fisik kedekatannya. Sama dengan bulan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Apakah itu secara fisik? Enggak. Bulannya tetap di atas 1. Tapi cahayanya yang sampai. Allah menyertai seluruh makhluk. Apakah secara fisik, secara zat? Enggak. Ilmu Allah selalu sampai, selalu menyaksikan, selalu mengetahui. Allah lebih dekat dengan manusia dibanding urat lehernya sendiri. Itu bukan secara fisik. Atau jangankan begitu, ada peribahasa di kita, jauh di mata, dekat di hati. Engkau selalu ada di hatiku. Apakah itu fisik? Enggak. Itu aja nggak pernah dipermasalahkan. Kata orangnya itu, enak aja saya ada di hatimu. Saya mah ada di Jakarta, kamu di Surabaya. Bohong kamu kalau ngomong tuh nggak yang benar. Apakah ada yang begitu? Enggak ada yang diprotes kalau ucapan orang. Nggak disalahfahami kalau ucapan orang. Tapi kenapa firman Allah Azza wa Jalla disalahfahami? Ya, demikian Pak Rijal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengangkat penelpon yang masuk. Barangkali ada. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damang. Alhamdulillah. Pak Dudung. Sehat Pak Dudung. Cepat Pak Dudung, nanti putus loh. Bahasa Indonesia. Mohon. Ustaz mohon dijelaskan. Apakah orang kafir sebelum dimasukkan ke neraka akan dihisab dulu atau tidak? Atau langsung diceburkan wae? Lebih tadi itu Ustaz kapihatur. Iya. Atur saya nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas Pak Dudung. Kemana aja? Where have you been Pak Dudung? Semoga sehat Pak Dudung ya. Ya. Apakah orang kafir sebelum dimasukkan ke dalam neraka dihisab atau tidak? Dihisab.
Bukankah mereka itu sudah pasti ke neraka karena kekafiran apa langsung dimasukkan? Ya tidak. Dihisab. Pertama hisab itu untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Atau jangankan Allah, di manusia di dunia aja umpamanya melakukan berbagai kejahatan, merampok, membunuh, memperkosa gitu ya. Di sidang enggak? Di sidang. Ditangkap, wah ini mah udah pasti jahatnya ini, masukkan aja ke penjara. Enggak, di sidang. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang lebih adil untuk menegakkan keadilan Allah. Kedua, untuk menentukan kadar azab. Disesuaikan dengan kadar dosa yang dilakukannya. Orang kafir yang hanya kafir, tapi secara sosial baik dia. Tidak jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Maka azab bagi orang itu berbeda dengan azab bagi orang kafir ya jahat, memerangi Islam dan kaum muslimin. Suka judi, suka maling, suka korupsi, suka zina, suka mabuk. Pokoknya semua yang haram-haram dilanggar. Kafir lagi, musyrik lagi gitu ya. Menyembah selain Allah, tidak yakin kepada ajaran Allah, tidak yakin kepada adanya akhirat. Dia judi, dia zina, dia mabuk, dia membunuh, dia maling, dia segala macam. Itu azabnya jauh lebih dahsyat daripada orang kafir yang hanya kafir aja tapi tidak mabuk, tidak zina, tidak maling gitu kan. Ada nggak orang kafir yang secara sosial baik? Ada, banyak. Dermawan gitu ya, peduli kepada sama, ada. Mereka menjauhi mabuk-mabukan, tidak berzina, tidak berjudi, tidak maling karena tahu madaratnya. Bukan karena agamanya. Mungkin agamanya membolehkan umpamanya mabuk, mungkin wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi mereka menjauhi itu karena efek buruknya. Maka azabnya lebih ringan dibanding orang yang selain kafir juga mabuk, juga zina, juga judi, juga yang lain-lain. Nah, untuk menentukan kadar azabnya melalui hisab. Dan banyak lagi pertimbangan lain yang menjelaskan bahwa orang kafir ya dihisab. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Yang terakhir kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Putus. Kita bacakan dari pengirim ini pesan singkat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Kabupaten Bandung Barat, izin bertanya, surga dan neraka mana penduduk yang lebih banyak? Syukran jazakallah khair. Barakallahu fiik. Mana yang lebih banyak penduduknya, surga ataukah neraka? Iya, tentu saja neraka lebih banyak. Baik penduduk dari jin dan manusia yang pernah hidup. Qalilan min ibadiya syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Qalilan ma tadda'un umpamanya. Qalilan ma tashkurun. Sedikit. Jadi dibanding orang-orang durhaka lebih banyak orang durhaka. Baik jin ataupun manusia. Yang berimannya hanya sedikit. Otomatis manusia dan jin yang masuk ke dalam neraka jauh lebih banyak daripada yang masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Kedua, kalau yang dimaksud penghuni itu total, tidak hanya jin dan manusia, tapi dengan makhluk lain seperti para malaikat. Dan di neraka itu ada binatang-binatang seperti ular dan kalajengking sebagai makhluk penyiksa juga. Itu juga banyak. Tadi sudah dikatakan alat siksanya berupa zimam ada 70.000. Satu zimamnya digotong oleh 70.000 malaikat. Adapun penghuni surga, pertama manusia dan jin yang soleh. Keduanya ada wildan. Pelayan-pelayan. Itu makhluk yang Allah ciptakan di surga. Bukan manusia yang pernah hidup di dunia. Bukan. Bukan anak-anak kecil yang mati ketika kecil lalu jadi wildan. Enggak. Anak kecil yang mati ketika kecil jadi ahli surga dan memperoleh kenikmatan surga.
Dapat bidadari surga dilayani oleh wildan-wildan di surga ya. Selain itu ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para malaikat masuk menemui ahli surga melalui setiap pintu lalu menyatakan assalamualaikum. Ada para malaikat di surga. Ada bidadari-bidadari surga. Tapi kalau dikalkulasi dengan penghuni neraka jauh lebih banyak dengan penghuni neraka dibanding para penghuni surga. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua sebagai ahli surga secara langsung tanpa ke neraka dulu, dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma rizukna husnul khatimah, waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya, cukup sampai di sini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.